Karena kalau di dalam Sunan Gunung Jati, kita ini semua bermula daripada cahaya. Cahaya, semua ini dulu alam semesta ini cahaya semua. Makanya walam arada subhanahu wa ta'ala ya tajali bizatihi bi ismihil dohir. Dan dengan maha suci zat Allah ini, Allah ingin bereksistensi menunjukkan dirinya. Lalu yang tadinya ahad itu ditambahin mim, ditambahin kekasihnya menjadi Ahmad. Barulah tercipta langit dan bumi. Nah, kenapa Allah tidak menciptakan langit dan bumi langsung? Karena kalau Allah menciptakan ruang, menciptakan waktu, menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah akan bergantung pada ruang dan waktu. Maka Allah menciptakan Nur Muhammad atau Ahmad tadi, yang tadi ahad ditambahin mim. Nah, supaya apa? Supaya nanti Ahmad ini yang masuk kepada alam semesta, kepada diri kita semua ini. Jadi Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita ini. Nah, Nur Muhammad yang mana? Cuma dulu bahasa Nur Muhammad belum ada. Nur Muhammad kan bahasanya kesini-sini saja. Nah, contoh kita ini cinta sama istri kita. Kita kasih cincin. Apakah cinta itu cincin? Bukan. Terus dikala Allah itu menciptakan alam semesta ini, apakah alam semesta ini Allah? Bukan. Sebagai bentuk ungkapan rasa cinta Allah kepada Nur Muhammad atau kepada Ahmad tadi kan. Begitu juga kita cinta sama istri, pengen ngasih ungkapan sayang pakai cincin. Bukan berarti cinta itu sayang, enggak. Nah, sekarang surga neraka, kita nggak akan bisa lihat surga neraka itu. Karena apa? Kebahagiaan. Sampai bisa lihat kebahagiaan? Nggak bisa. Melihat orang bahagia bisa. Berduka itu nggak bisa lihat. Tapi melihat orang berduka kita bisa. Doa nggak bisa dilihat. Tapi melihat orang berdoa bisa. Artinya kita nggak akan pernah tahu bahagia itu levelnya sampai mana, kita nggak tahu. Ada yang gandengan tangan di foto, bahagia itu sederhana. Tapi kan kalau saya gandengan tangan sama istri kan nggak mungkin bahagia juga. Ya kan kalau bosan gitu. Nah, terus ada ngopi sama merokok di foto, bahagia sederhana. Ya kan enggak juga kan. Nah, jadi tingkat bahagia itu kan berbeda-beda. Cuma kemungkinan, apakah mungkin ini yang dinamakan bahagia ya? Kita cuma mengira-ngira saja, mengkira-kira saja. Karena waktikol hakikoh bima kamalati alam takun mungkinan. Gak ada yang bisa menjelaskan rasa atau kehakikatan itu kecuali itu cuma kemungkinan-kemungkinan aja. Apa ini yang dinamakan surga ya? Apa ini yang dinamakan bahagia? Tapi bahagia pastinya kita nggak tahu. Orang hari ini kita merasa senang, bahagia. Apa ini yang dinamakan bahagia? Besok kita begini, belum tentu kita momennya sama. Bisa saja besok kita ini lebih debat atau apa kan? Nah, itu bisa jadi. Nah, maka Sunan Gunung Jati itu yang tak dia mengatakan bahwa dalam surga itu bisa Allah zat Allah Gusti Allah sampai mena ayat manusia nur. Bisa Allah zat Allah, sebelumnya ada manusia ini cahaya, dulu ini cahaya. Lalu bisa Allah zat Allah Gusti Allah sampai mena ayat manusia nur kerenteng. Nah, jadi dari cahaya ini akhirnya muncullah yang namanya perairan. Bilion-bilion tahun muncul di perairan, tapi perairannya masih ngembun-ngembun. Terus bisa Allah jatuh Gusti Allah sampai menaya manusia nur kolang kaling putih dan jelas. Jadi setelah perairan itu ada, perairan ini menggumpal. Nah, setelah perairan menggumpal ini bisa Allah jatuh Gusti Allah sampai menaya manusia nur ambleng kertas dari itu barulah muncul tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dari cahaya muncul perairan muncul bebatuan, muncul tumbuh-tumbuhan. Pohon apa, nah muncul hewan-hewanan. Bisa Allah jatuh Gusti Allah sampai menanya manusia nur halus putih dan jelas. Muncullah sesuatu yang halus, nyawa kita. Bisa Allah jatuh Gusti Allah sampai menanya manusia nur lemes putih dan jelas. Barulah muncul sesuatu yang lemes-lemes, yang lemah-lemah, ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi Allah itu menciptakan itu bukan semua. Kadang kan ada yang bilang perbuatan jelek kita ya dari Allah juga. Ya kan, ada yang mengatakan gitulah.
Padahal Allah itu dari awal itu cuma menciptakan ini hitam, ini putih. Yang hitam siapa yang memerankan? Ya jin, iblis, setan, ini bagian sana. Terus yang sini siapa? Ya malaikat, nabi, ya kita semua. Nah, kita ini berlomba-lomba mana nih lebih dominan, yang hitam atau yang putih? Maka disebut anu putih anu herang, anu putih hati ibu, anu herang hati bapak. Jadi ada yang hitam dan ada yang putih. Yang hitam itu ada di bumi, yang putih itu ada di langit. Dan semua itu mempunyai hak yang sama, karena pada awalnya kan sama. Tergantung nih siapa nih timbangan-timbangannya yang memerankan kebaikan yang putih ini lebih besar atau dominan yang hitam. Karena kita ini semua putih, tapi kan gampang terkontaminasi. Dikasih hitam warna putih pasti langsung jadi hitam. Anu putih anu herang, anu putih hati ibu, anu herang hati bapak. Ibu nunga junjung, bapak nunga yoga. Ibu yang menjunjung kita, bumi yang menjunjung kita. Bapak nunga yoga, bapak yang mengayomi kita, yang memayungi kita, yang memberikan ilham, yang memberikan. Bapak itu langit, yang memberikan kita ilham, memberikan kita ilmu. Ibu gudang rahayu, bapak gudang derajat. Maka kalau kita mau rahayu, mau sukses, kejar ilmu dunia kita pelajari. Tapi kalau derajat kita mau diangkat, kejar ilmu langit, akhirat. Nah ini bukan kata